Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Desi Citra Amanda dengan NIM 1860205222170 dari kelas PGPI 3D. Di sini saya akan menjawab atau membahas soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Maftuha MPD. Yang pertama, saya akan menunjukkan soal-soal yang akan kita bahas kali ini. Untuk soal yang pertama, yaitu bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Untuk soal yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum. Untuk soal yang ketiga, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Untuk soal yang keempat, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Untuk soal yang kelima atau soal yang terakhir, yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut menurut pendapat saya. Kita bahas satu persatu ya. Untuk soal yang pertama, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran sekolah. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka diperlukan kurikulum yang tepat yang bisa membantu siswa mencapai target pendidikan yang dicanangkan dan juga tuntutan global. Hal itu juga dengan menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu proses yang dinamis dan berkembang. Oleh karena itulah maka kurikulum pun perlu memperhatikan dan mempertimbangkan kedinamisan dan perkembangan peserta didik dalam kehidupan global agar kurikulum senantiasa faktual dan bermanfaat bagi kehidupan peserta didik nantinya. Para pendidik dan pengembang kurikulum perlu memperhatikan dan memahami keunikan dan kedinamisan perkembangan peserta didik dalam menyusun, merancang, melaksanakan, evaluasi, dan mengembangkan kurikulum. Next, kita lanjut di pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua yaitu apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru mengintegrasikannya dalam kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merancang aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Model pembelajaran berbasis proyek juga dapat meningkatkan keyakinan diri pada mahasiswa, kreativitas untuk belajar, kemampuan kreatif, dan mengagumi diri sendiri. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Untuk menghasilkan sebuah proyek yang bermakna dan sesuai dengan yang diharapkan, bukan hanya dibutuhkan sebuah pengetahuan semata, tapi juga dibutuhkan sebuah kreativitas yang tinggi. Keseimbangan antara keduanya akan mendukung keberhasilan sebuah proyek yang nantinya hasil dari proyek ini akan menunjukkan bagaimana hasil belajar dari seorang individu. Dengan kata lain, kreativitas dan hasil belajar adalah dua hal yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Dengan demikian, berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna. Hal ini sangat sesuai dengan penerapan kurikulum merdeka yang sedang terlaksana. Dalam pembelajaran berbasis proyek yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, dalam kurikulum merdeka, sekolah diberikan keleluasaan dan kemerdekaan untuk memberikan proyek-proyek pembelajaran yang relevan dan dekat dengan lingkup sekolah, sehingga peserta didik bertantang untuk melakukan aktivitas memusatkan pada pengumpulan dan penggunaan bukti, bukan sekedar penyampaian informasi secara langsung dan penekanan hafalan. Selanjutnya, soal ketiga, yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum.
integrasi teknologi ke dalam pembelajaran atau sebuah kurikulum di sekolah dikarenakan teknologi digunakan di berbagai situasi seperti sistem pendidikan dan teknologi dapat membantu efektivitas pembelajaran. Hal ini dikemukakan dengan menekankan kegunaan teknologi dalam pendidikan, yaitu yang pertama meningkatkan motivasi dalam belajar, kedua meningkatkan kapabilitas pembelajaran yang bersifat khusus, yang ketiga menunjang pendekatan pembelajaran yang baru atau inovatif, dan yang keempat menambah produktivitas kerja guru. Proses pengintegrasian teknologi ke dalam kurikulum dapat digunakan dalam implementasi kurikulum, yaitu pada proses pembelajaran atau dikaitkan ke dalam suatu disiplin ilmu. Pembelajaran sebagai seperangkat tindakan yang dirancang sengaja oleh guru merupakan peristiwa eksternal untuk menunjang proses belajar internal siswa. Pentingnya teknologi dalam pembelajaran karena dapat meningkatkan kemampuan dan minat belajar peserta didik. Seperti dalam kegiatan di kelas, guru memanfaatkan teknologi berupa LCD proyektor yang digunakan sebagai media menyampaikan materi kepada peserta didik. Dalam menggunakan teknologi LCD proyektor dan menampilkan sebuah video pembelajaran, peserta didik akan lebih cepat menangkap materi yang akan diajarkan ketimbang guru hanya selalu fokus pada buku ajar yang akan membuat peserta didik jenuh dalam belajar. Untuk soal yang keempat, yaitu mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Fungsi evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi formatif dan fungsi sumatif. Formatif adalah fungsi evaluasi untuk memberikan informasi dan pertimbangan yang berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki suatu kurikulum. Fungsi formatif hanya dilakukan ketika kurikulum masih dalam proses pengembangan. Fungsi sumatif adalah fungsi kurikulum untuk memberikan pertimbangan terhadap hasil pengembangan kurikulum. Berdasarkan pengertian dan fungsi evaluasi kurikulum, evaluasi berperan penting dalam penentuan kebijakan, program pendidikan maupun dalam pengembangan keputusan dalam kurikulum, yang mana dapat dilakukan ketika kurikulum sedang dikembangkan dan dilakukan apabila kurikulum dianggap selesai pengembangannya. Dalam pengembangan kurikulum, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan kurikulum. Tanpa evaluasi, maka kita tidak akan bisa mengetahui bagaimana kondisi kurikulum tersebut dalam rancangan, pelaksanaan, serta hasilnya. Contoh konkret evaluasi kurikulum yaitu evaluasi sumatif yang sering dilakukan dengan menggunakan tes-tes pada akhir suatu periode pembelajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester. Penilaian sumatif di sekolah biasanya dilaksanakan setelah sekumpulan program pembelajaran selesai diberikan. Soal yang terakhir yaitu jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Di sini saya mengambil penilaian sumatif. Penilaian sumatif yaitu sebuah penilaian yang bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran murid sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan kelulusan dari suatu pendidikan. Ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran, atau disebut juga dengan evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Evaluasi sumatif sering dilakukan dengan menggunakan tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester. Penilaian sumatif di sekolah biasanya dilaksanakan setelah sekumpulan program pelajaran selesai diberikan. Cukup sekian yang dapat saya jawab dan saya sampaikan terkait soal-soal yang diberikan di ujian tengah semester kali ini. Apabila ada kesalahan, semoga tidak ada kesalahan.